Selamat datang di Local Heroes Award Sarasehan Nasional Inspirasi Sumatera Selatan untuk Indonesia. Menghadirkan Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Yeni Wahid, aktivis perempuan. Haji Hermanderu, Gubernur Sumatera Selatan. Haji Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Titi Anggraini, pengamat politik. Dahlan Dahi, CEO Tribun Network. Hajah L. Wenirabdiastuti, Head of Newsroom Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Dan marilah kita sambut membawa acara kita, Vano Tahalele dan Diana Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang di dalam acara Local Heroes Award Sarasehan Nasional Inspirasi Sumatera Selatan untuk Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk para hadirin yang sudah hadir pada sore hari. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya dan juga Vano mohon izin sebentar untuk membuka masker karena kita akan memulai rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini supaya nantinya suara kita bisa terdengar dengan jelas. Mohon izin Bapak Ibu. Baiklah para hadirin yang terhormat dimanapun Anda berada saat ini, sebelum kita memulai rangkaian acara pada sore hari ini, izinkan kami berdua, saya Vano Tahalele dan Diana Kumalasari, untuk menyambut para tamu yang sudah hadir di ruangan virtual. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang terhormat Bapak Nadiem Makarim. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada His Excellency Ambassador Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru dan Kepulauan Solomon. Selamat bergabung juga untuk Ibu Yeni Wahid selaku aktivis perempuan. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Hermanderu selaku Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Titi Anggraini selaku pengamat politik. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Komisaris Tribun Network yang terhormat Bapak Sentrianto. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung kepada Direktur Pemberitaan Tribun Network yang terhormat Bapak Feby Mahendra Putra. Dan juga tentunya kami ucapkan juga kepada tamu yang sudah hadir, yang terhormat Bapak Haji Lanosin Hamzah selaku Bupati Oku Timur. Dan juga sudah bergabung saat ini, yaitu Wakil Bupati Musirawas yang terhormat Ibu Hajah Suwarti. Kami ucapkan juga selamat datang kepada PJ Bupati Muara Enim kepada Bapak Haji Nasrul Umar. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada staf ahli Wali Kota Palembang yang terhormat Bapak Zanaria. Baik, kami ucapkan juga selamat datang kepada Asisten 2 Kota Pagar Alam, Bapak Saproni. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bupati, Wali Kota, dan juga pimpinan Kepala Dinas yang sudah hadir bergabung, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dan selamat bergabung. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh Bupati dan juga Wali Kota yang sudah hadir, tentunya Vano, dan kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Direktur Utama Bank Sumsel Babo, Bapak Ahmad Samsudin. Dan juga sudah bergabung dengan kita sore hari ini yang terhormat Bapak Ade Hasbalah selaku CEO Bank Mandiri Wilayah atau Regional Sumatera. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada Regional CEO Bank BRI Wilayah Palembang kepada Bapak Anto. Dan juga telah bergabung bersama kita sore hari ini yang terhormat Pemimpin Wilayah BNI Bapak Sunarna Eka Nugraha. Selamat bergabung juga untuk Direktur Utama PTBA Bapak Suryo Eko Hadianto. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, rekan dan relasi yang sudah bergabung di ruangan virtual ataupun yang saat ini sedang menyaksikan di seluruh platform Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Betul sekali, tentunya dalam kesempatan berbahagia kali ini kami berdua sangat bahagia sekali untuk memandu acara yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Vano ya. Ya, dan tentu saja puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
saat ini sekali lagi kita boleh berkumpul bersama-sama dan merayakan hari yang sangat istimewa, Diana. Betul sekali. Tentunya masih dalam pandemi COVID-19, kita harus tetap melaksanakan ataupun mematuhi protokol kesehatan yang ada dan dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor acara pada sore hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bukit Asam, kemudian Bank Sumsel Bubble, BRI, BPJS Kesehatan, Bank Mandiri, kemudian Bank BNI. Dan juga dipersembahkan oleh Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Baiklah Diana, seperti kita sudah ketahui bersama, tepat pada tanggal 12 Oktober 1987 merupakan hari lahirnya Harian Umum Sriwijaya Pos sebagai media cetak harian pertama di Sumatera Selatan, bahkan di Sumatera bagian selatan. Dan tentu saja sebagai media, Sriwijaya Pos atau lebih akrab dikenal masyarakat Sumatera Selatan dengan sebutan Sripo, tetap menjaga sikap kritis konstruktif sebagai bentuk kontrol sosial dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik yang mandiri atau independen dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Selain itu, Sriwijaya Pos juga memiliki misi ikut mencerdaskan masyarakat dengan menyajikan berita-berita yang valid dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga dalam perjalanannya, kehadiran Sriwijaya Pos banyak memberikan ruang tanpa batas kepada pembaca ataupun masyarakat untuk mengeksplorasi kemampuan dan kondisi sosial melalui rubrik kasih opini, hotline, toko minggu atau success story, dan ruang-ruang lainnya. Sehingga menghadirkan pembaca tidak hanya sebagai pembaca, tetapi juga ikut mewarnai dalam dinamika Republik di Sumatera Selatan. Dan tentu saja di usia ke-34 tahun kali ini, pada tanggal 12 Oktober 2021, sebagai media yang terus mengakar di Sumatera Selatan, Sriwijaya Pos terus bertahan terlebih di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Dan tetap menjadi inspirasi bagi masyarakat lintas generasi di era digitalisasi teknologi yang terus mengalami perkembangan dari detik ke detik. Pada HUT Sriwijaya Pos ke-34 tahun, konsep dan tema yang diusung berupa lokal hero, di mana banyak pahlawan-pahlawan lokal kekinian yang tidak hanya mampu mengajukan konsep, ide, dan gagasan, tetapi juga sudah pada tataran pelaksanaan. Disinilah kehadiran Sriwijaya Pos mendorong munculnya ide dan kreativitas serta gagasan dari semua komponen, mencakup birokrasi, pelaku usaha, politisi, dan masyarakat pada umum dengan semangat kerja keras dan kerja cerdas atau smart yang dijiwai dengan kemandirian dan tangguh serta independen. Dan di dalam konteks kreativitas tentu semua itu muncul karena adanya gagasan yang bersumber dari berbagai literasi, pengalaman, dan juga keadaan. Sriwijaya Pos hadir di tengah-tengah itu, sehingga Sriwijaya Pos menjadi bagian dari literasi dan referensi bagi generasi milenial atau pemuda untuk menajamkan kembali semangat dan cita-cita Sumpah Pemuda dalam berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu, sehingga melahirkan jiwa patriotik yang mandiri dan kuat di tengah badai COVID-19 dan globalisasi arus informasi yang semakin deras dan kencang. Dan inilah puncak perayaan HUT ke-34 tahun Sriwijaya Pos Local Heroes Award Sarasahan Nasional Inspirasi Sumatera Selatan untuk Indonesia. Apa komentar Titi tentang local heroes dan kemudian bagaimana Titi bisa menginspirasi dari Sumatera Selatan ke Indonesia? Tolong di-share kepada kita semua di sini. Jadi banyak anak muda di Sumatera Selatan bisa punya kiprah yang sekeren Titi. Silakan Titi. Terima kasih Weni. Pertama, izinkan saya untuk mengucapkan dulu. Saya buatkan pantun khusus untuk Sripo. Jadi ini mohon maaf kalau agak misalnya kurang bagus. Titi Anggra ini namo Jawa yang asli wong Kito. Lahir di Sungai Naik, dusunnya Kabupaten Musirawas. Cakep. Selamat ulang tahun ke-34 untuk media Sripo. Tidak pernah berhenti mencerahkan wong Kito sepanjang nafas. Cakep. Lumayan lah yuk ya. Tadi siapkan nih ancaknya dari berapa hari lalu. Terima kasih Ti ya. Ya, terima kasih yuk. Jadi yang pertama saya ingin merespon dulu Pak Dubes tadi ya, Pak Tantowi Yahya. Saya sangat bangga juga karena menjadi penikmat berbagai lagu acara
dan juga kalau ke DPR itu suka menyaksikan sidang-sidang Komisi 1 ikut bangga gitu ya. Jadi bukan ikut bangga, otomatis bangga karena memang luar biasa dan memotivasi. Tapi bukan hanya di dunia diplomasi dan hubungan internasional nih Kak Tantowi, tetapi juga di dunia pemilu, politik dan demokrasi, Sumatera Selatan itu memimpin begitu ya dibandingkan banyak daerah lain. Boleh saya sebut mungkin kalau untuk pemilu, demokrasi, saya dan Perludem itu cukup identik gitu ya. Tapi ada nama lain yang juga sangat cetar, sebut saja Hadar Nafis Gumai. Ya. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu orang mana begitu. Gumai. Nah, betul. Lalu Refli Harun, siapa yang tidak tahu Refli Harun, orang Ogan Ilir. Kemudian Jayadi Hanan, Jeme Morenim. Wah, saya kalau ngomong sampai dia itu kakak ini Jeme Dusunian ya. Jayadi Hanan gitu, alumni Unsri yang sekarang menjadi direktur Lembaga Survei Indonesia. Kemudian Koda, ya. Jangan lupa ada Endah, Dr. Endah. Nah, betul yuk. Sama ada lagi Kodari, walaupun jadi sering kawan debat saya soal 3 periode, saya beda pendapat gitu ya. Dia di kutub utara, saya kutub selatan, tapi kami sahabat baik gitu, saling menguatkan satu sama lain. Jadi kiprah Sumsel terhadap demokrasi dan proses demokratisasi di Indonesia itu tidak terbantahkan begitu. Itu yang pertama tuh, selain bidang diplomasi dan hubungan internasional. Nah, yang kedua yuk, karakter dari perempuan Sumatera Selatan ini saya ingin soroti ya. Tadi mumpung ada Mbak Yeni juga. Saya setidaknya mencatat 4 ciri khas perempuan Sumatera Selatan. Yang pertama, berpikiran terbuka. Karena kalau tidak berpikiran terbuka, Titi Anggraini itu tidak keluar dari BTS Ulu, Sungai Naik, dan sekolah di Jakarta mengalahkan ibu kota dalam usia yang sangat kecil begitu ya. Jadi ibu saya itu punya pikiran yang sangat luas bahwa yang bisa mengubah kita adalah pendidikan. Jadi dari BTS Ulu, pedalaman Musirawas, kebetulan bapak saya Musirawas, ibu saya orang Lahat, 100% wong kita gitu ya, sekolah merantau ke Jakarta. Nah, jadi berpikiran terbuka itu membawa kita kepada tadi menggapai mimpi begitu. Nah, yang kedua itu adalah egaliter. Jadi saya ini 3 bersaudara perempuan semua, tidak pernah dibedakan di keluarga gitu ya dengan sepupu-sepupu yang laki-laki ataupun yang lain, dan semuanya disekolahkan yang sangat baik begitu meskipun ekonomi keluarga sangat terbatas. Ada kepercayaan bahwa perempuan itu berhak mendapatkan akses pendidikan yang sama baiknya dengan yang laki-laki begitu. Yang ketiga adalah petarung. Kalau tidak menjadi petarung, kita tidak akan bisa maju begitu. Perempuan Sumsel tuh hebat-hebat. Nanti kan yang mendapatkan local heroes-nya juga almarhumah Percalian Puri, Bu Anita, itu kan petarung semua, petarung politik begitu. Dan yang terakhir adalah berani. Nah, keberanian itu membuat suara kita kadang-kadang suka dikira nih Pak Tanto di FHU itu saya suka dikira marah-marah begitu ya, padahal sedang berdiskusi biasa karena memang keberanian itu terrefleksi dari semangat, cara bertutur dan lain sebagainya. Mungkin karena kebanyakan kena cuko pempek ya, jadi asam pedasnya itu muncul begitu. Tetapi yang ketiga saya juga ingin menyoroti, bagi saya ulang tahun Sripo ini istimewa karena dengan Sripo dan Tribun Sumsel saya melihat media yang punya misi dan keberpihakan pada sisterhood. Sisterhood itu kenapa saya bilang begitu ya? Pertama, pemretnya siapa dulu dong? Perempuan kan. Dan yang kedua, saya tuh pernah ikut sebuah OGP Summit, Open Government Partnership Summit di Ottawa 2019. Saya mendengarkan pidato dari Mary Robinson. Dia presiden ke-7 dari Irlandia. Dia bilang begini bahwa kalau kamu seorang perempuan punya power, punya kekuasaan, atau punya akses sumber daya untuk membuat dan memberi ruang kepada perempuan muda, perempuan-perempuan masyarakat adat, dan perempuan-perempuan akar rumput, maka kamu harus lakukan dan ambil peluang itu. Dan saya melihat itu yang dilakukan oleh Sripo terhadap perempuan-perempuan muda, perempuan-perempuan marginal, perempuan-perempuan akar rumput, pahlawan-pahlawan daerah yang juga ada perempuan di dalamnya. Jadi membuat space, membuat peluang, membuat ruang bagi kehadiran perempuan untuk suaranya terdengar nyaring di media kita, begitu, di media Sripo dan Tribun. Dan itu visi yang tidak ada duanya gitu ya di tengah proses demokratisasi Indonesia, apalagi
misalnya tantangan kita terhadap keadilan gender dari laporan World Economic Forum 2021 soal Global Gender Gap Report, Indonesia itu gender gap indeksnya kita peringkat 101 dari 156 negara yang diukur. Jadi problem kita ini masih banyak dan memang memerlukan keberpihakan. Jadi saya salut sekali ya media dalam usianya yang meskipun tidak muda lagi, tapi semangat keberpihakan pada perempuan muda, perempuan akar rumput, perempuan marginal itu sangat kuat gitu. Dan itu modalitas demokrasi. Karena tidak ada demokrasi kalau perempuan ditinggalkan. Dan perempuan Sumatera Selatan patut dan pantas mendapat tempat karena memang punya segala prasyarat untuk mendapat peluang itu gitu. Jadi luar biasa Sripo dan luar biasa Pemretnya, keberpihakan itu mestinya menular, sisterhood itu mestinya menular, dan akan lebih banyak perempuan Sumatera Selatan yang menginspirasi Sumsel dan juga Indonesia gitu.